Lanjutkan pelajaran kitab Bijak Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang kewajiban seorang mukallaf, yaitu ma'rifat. Kemudian yang harus dima'rifatkan, yang harus diketahui kemarin ada 3. Sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil di Allah, kemudian sifat yang jaiz di Allah. Malam ini kita lanjutkan halaman 13, sifat wujud. Ini akan dimulai pembahasan satu persatu dari sifat yang wajib di Allah dan yang mustahil. Yang wajib 20, kemudian yang mustahil 20. Dimulai dari sifat wujud ini, mulai pembahasannya. Akan kita bahas satu persatu bahasan dari sifat-sifat yang wajib di Allah dan yang mustahilnya. Kita baca dulu sifat yang wajib di Allah. Wujud kita mengkaji, membaca, mengulang-ulang. Paling tidak kita sudah memaksimalkan kewajiban. Ngerti, nggak ngerti, hafal tidak hafal, bukan urusan kita, itu ya. Sifat yang wajib di Allah 20, yang 20 ini dibagi 4. Jadi sifat yang wajib 20 ini dibagi 4. Satu disebutnya sifat nafsiyah, isinya 1 wujud nafsiyah. Kedua salabiyah, 5 kidam bako muhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Sampai situ disebutnya salabiyah. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani 7. Sifat ma'ani 7. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sebutnya ma'ani. Nah yang terakhir keempat maknawiyah 7 juga. Qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Ya. Ini juga sama ya. Kita ulang-ulang aja. Kali aja ada yang nempel gitu ya. Ada yang nyangkut satu mah. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani, maknawiyah. Pertama nafsiyah, isinya 1. Nafsiyah itu wujud. Apa nafsiyah? Jadi nafsiyah mah jadi sifat dengan zatiyahnya gitu. Jadi sifat dengan zatiyahnya nafsiyah. Makanya sifatnya juga wujud. Wujud itu artinya ada gitu ya. Wujud itu artinya ada. Ini kalau dicari di Quran nggak ketemu ini. Sifat Allah wujud nggak ketemu. Nggak bakal ada. Sifat wujud di Quran nggak ada. Kalau sifat basor mah ada. Innallaha sami'um basir, misalnya gitu ya. Sifat basor, sifat sama ada itu di Qurannya. Tapi kalau wujud ini nggak ada ini. Sifat hayat ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Sifat hayat sama sifat qiyamuhu binafsi, hayyu qayyum gitu ya. Ada di Quran. Tapi kalau wujud mah nggak ada di Quran ini. Sifat wujud mah ini ya. Nah, makanya disebutnya nafsiyah gitu ya. Sifat yang secara zatiahnya. Jadi kata ada pasti melekat gitu ya. Kata ada mah ya. Kata ada pasti melekat. Istilah ada mah, kalimat ada mah itu pasti melekat adanya. Kemarin mah ya kita ngebahas secara logika. Allah ada. Salah satu dalilnya adanya ciptaan Allah, kan begitu ya. Adanya ciptaan Allah. Nah, kalimat ada itu ya gak usah dibahas sebetulnya, namanya juga nafsiyah ya. Nafsiyah. Apa yang sudah ditemukan di dalam ma'rifat, idrokun jajimun, penemuan itu ya. Pasti setelah adanya penemuan, maka kalimat ada pasti ada, pasti begitu ya. Kita kalau udah nemuin sesuatu, ya pasti ya kalimat ada mau udah gak usah dibicarakan ya. Namanya udah ketemu pasti ada, begitu ya. Itu mau udah otomatis disebutnya nafsiyah, begitu ya. Secara zatiah itu jadi otomatis. Sifat yang otomatis gitu, sifat yang metik dah gitu ya. Asal ditarik gasnya juga maju gitu, gak usah tarik kopling masukin gigi, gak kayak manual. Metik mah gasnya aja tarik, asal makhluknya ada Allah ada udah, gitu aja udah gitu ya. Tapi tetap ya, kemarin makhluk mau ada mau nggak ada, Allah mah tetap ada gitu ya. Karena makhluk kan cuma dalil, cuma tanda, kayak kumis tanda laki-laki. Mau ada kumisnya, nggak ada kumisnya ya tetap disebut laki-laki gitu ya. Itu mah cuma begitu doang kemarin ya. Dalil mah makhluk mah. Itu ya, itu pembahasan dari sifat nafsiyah yaitu wujud. Kalau nenek-nenek puyeng biarin ya, udah nggak usah dipikirin nek, udah biarin aja nek lah. Kagak ngerti nggak apa-apa deh. Tinggal duduk aja ngedengerin. Ngerti kagak ngerti pulang dapat pahala, umumnya mudah. Gak apa-apa. Lanjutin. Apa itu wujud? Wujud artinya ada, berarti Allah wajib ada, kan begitu ya. Allah wajib ada. Perlawanannya apa? Adam. Bukan Adam pakai hamzah. Nabi Adam bukan. Ini Adamnya pakai ain. Adam artinya tidak ada. Jadi perlawanan wujud Adam artinya tidak ada. Itu mustahil. Penjelasannya wajib di sini wajib akli. Ingat-ingat nih jamaah. Jadi wajib di dalam tauhid mah bukan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, bukan ya. Yang kemarin udah kita bahas ya. Jadi wajib di sini mah adalah wajib menurut akal. Apa menurut akal? Akal kita ngerti kalau Allah itu ada, akal kita nggak nerima, nggak ngerti kalau Allah dibilang tidak ada. Nah itu namanya wajib akli, gitu ya. Ma yatasawwaru bil akli wujuduhu wala yatasawwaru bil akli adamuhu. Itu wajib akli ya. Jadi bukan wajib kata fikih, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, bukan itu. Jadi wajib akli, Allah memiliki sifat wujud. Akal goriji ngerti Allah ada, akal tidak ngerti kalau Allah dibilang tidak ada. Kemudian wujud, kalimat ada ya. Kalimat ada itu teh ada 3. Wujudnya dibagi 3. Jadi yang disebut ada teh ada 3. Ini nih. Kalau Allah sama makhluknya sama apa beda? Harus beda ya. Mukhalafatul lil hawa disi. Allah dengan makhluknya wajib beda. Sekarang pertanyaannya, Allah ada enggak? Ada. Kita ada enggak? Nah, sama enggak ada di Allah sama ada di kita, sama enggak? Harus beda ya. Harus beda. Pokoknya wajib beda aja. Mukhalafatul lil hawa disi.
Cuman jangan cuman bisa bilang beda doang. Allah ada, kita juga ada. Adanya sama nggak? Beda. Jangan cuman begitu doang. Tapi kita harus bisa ngebedain. Nah, maka ini di sini dibahas nih. Supaya kita bisa ngebedain bedanya ada di kita dengan adanya di Allah. Nah, ini di sini dibahas. Jadi wujud itu ada 3. Satu disebutnya wujud idopi, adanya sesuatu bersandar akan adanya yang lain, seperti adanya bapak karena adanya anak, adanya kakek karena adanya cucu. Nah, ini wujud idopi tuh, kayak begitu ya. Kira-kira dia bisa dipanggil suami nggak kalau nggak punya istri? Nggak bisa. Itu wujud idopi kayak begitu tuh. Kira-kira itu bangunan bisa disebut pesantren nggak kalau nggak ada santrinya? Bangunan doang tapi nggak ada santri, bisa dibilang pesantren nggak? Nggak bisa. Namanya pesantren bangunannya harus ada santri. Wujud idopi itu begitu ya. Ada tapi bersandar kepada yang lain. Dia bisa disebut suami kalau punya kan begitu ya. Berarti kalau nggak ada istri mah siapa yang mau bilang suami, kan begitu ya. Dia bisa disebut bapak kalau dia punya anak. Adanya kata bapak bersandar kepada Nah, Allah mah nggak begitu. Nah gitu ya. Allah mah nggak begitu. Allah ada karena adanya makhluk. Enggak begitu Allah mah. Makanya kemarin udah kita bahas ya. Makhluk mau ada mau kagak, Allah mah tetap ada. Makhluknya mau nyembah Allah mau nggak nyembah Allah, Allah mah tetap ada. Absolut disebutnya ya. Nah gitu ya. Jadi sekarang mah bisa ngebedain ya, adanya di kita sama adanya di Allah. Kita mah disebutnya adanya wujud idopi, Allah mah bukan, gitu ya. Kita aja dulu. Kita lanjutkan. 2 halaman 14 ya. 2 wujud aridi. Apa wujud aridi? Adanya sesuatu didahului oleh tidak ada, seperti adanya alam semesta yang didahului dengan tidak ada. Kedua mah wujud aridi. Kalau aridi mah begini. Aridi itu kalau arti kata kita mah baru ya. Aridi itu artinya baru. Jadi adanya baru gitu ya. Adanya baru. Yang disebut baru itu bagaimana? Adanya sesuatu diawali oleh tidak ada. Gitu ya. Contoh. Oh ini jamaah pengajian baru nih. Nah gitu ya. Ini jamaah baru nih gitu. Kenapa itu jamaah disebut jamaah baru? Karena dulu mah kagak ada, nggak ngaji. Nah sekarang dia ngaji, kan begitu ya. Yang disebut baru tuh ya, sesuatu yang ada tapi diawali oleh tidak ada, kan gitu. Baju baru ini, kenapa itu baju disebut baju baru? Karena baru ada gitu ya, baru beli kan gitu ya. Kemarin mah kagak ada nih baju ini, kan gitu ya. Barang baru tuh begitu ya. Nah wujud aridi juga begitu, ada mah ada tapi adanya baru. Kenapa dia disebut baru? Karena dulunya mah kagak ada. Seperti apa? Alam semesta. Termasuk kita juga ya. Alam semesta. Bumi, langit, matahari ada, tapi dulunya mah enggak ada. Allah begitu enggak? Enggak. Nah, gitu ya. Allah ada tapi Allah dulu mah kagak ada. Enggak, Allah mah enggak. Nanti di depan ada kidam, sifat kidam ya. Apa itu kidam? Adanya tidak didahului oleh tidak ada, atau adanya tidak ada permulaan. Kidam itu begitu ya. Adanya Allah tidak ada permulaan gitu. Jadi Allah mah enggak aridi, Allah mah enggak. Ini perbedaan ada di kita dengan ada di Allah. Jadi di kita ada dua ya istilahnya ya. Ada idopi, ada aridi. Kalau idopi mah bersandar kepada yang lain, kalau aridi mah didahului oleh tidak ada. Nah yang ketiga baru ini wujudnya Allah, disebutnya hakiki. Berarti kalau hakiki mah selain idopi dan aridi, berarti gitu ya.
adanya tidak bersandar kepada yang lain, adanya tidak diawali oleh tidak ada. Itulah wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan paham sekarang ya, perbedaan ada di kita dengan ada di Allah, berarti ya. Kemudian nomor 3, pandangan hukum syara. Semua orang yang sudah akil balik, mukallaf, kemarin ya, mukallaf, diwajibkan oleh Allah untuk mengiktikadkan bahwa Allah itu ada dan ia didudukan sebagai seorang mukmin serta diberi pahala. Apabila tidak mengiktikad adanya Allah, maka ia didudukan sebagai orang kafir dan akan disiksa di neraka. Kemudian begini para jamaah, kalau cuman tahu sifat wujud itu ada, insya Allah anak-anak kita juga yang belajar di TPA ngerti, gitu mah ya, ngerti. Tapi kayaknya anak-anak kita yang di TPA kagak bisa juga ngebedain wujud aridi, wujud idopi, makanya belum ya, kayaknya itu belum kalau di TPA mah ya. Nah makanya ini kita harus satu langkah dah lebih pintar dari anak-anak kita gitu ya. Jangan kalah sama anak-anak kita nih. Ditambahin ngajinya kita mah. Kalau anak-anak tahu pasti sifat di Allah 20. Pertama wujud, apa artinya wujud? Ada. Kayaknya segitu dia paham. Nah kita lebihin, mana lebihnya? Yang tadi ada di kita dengan ada di Allah beda. Bedanya di kita mah idopi dan aridi, di Allah mah namanya hakiki. Itu yang pertama. Yang kedua nih, dalam pandangan hukum syara kita wajib meyakini Allah ada. Ini tambahan nih buat kita nih, buat orang tua ini ngajinya berarti. Kita wajib meyakini Allah itu ada. Berarti ketika kita sudah meyakini Allah ada, selain Allah kira-kira ada apa kagak? Kalau kita udah meyakini yang ada itu Allah, kan gitu ya. Nah, berarti selain Allah ada apa kagak? Ada, tapi adanya yang tadi ya, yang idopi atau aridi. Idopi dan aridi hakikatnya ada apa kagak? Secara hakikat, yang wujudnya idopi dan aridi secara hakikat ada apa kagak? Ada. Secara hakikatnya? Ada. Enggak, secara hakikat. Karena yang hakikat mah kan cuma Allah tadi ya, hakiki ya. Jadi pada dasarnya mah yang idopi dan aridi mah kagak ada, nggak ada. Ini nih ya, naikin ke sini maksudnya pelajarannya nih ya. Ini kita naikin sini, ini rada mikir dikit aja nggak apa-apa ini loh ya. Jadi tidak cukup kita meyakini Allah ada, bukan begitu doang ngajinya nanti ya. Tapi kita pun harus meyakini bahwa selain Allah nggak ada. Kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua itu hancur. Kalau hancur berarti kagak ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang ada mah cuman Allah. Kalau kata ulama syariat, ayat itu teh ditafsirkannya nanti di akhirat atau kiamat. Kalau kata ulama syariat, jadi nanti kiamat semua hancur. Nggak ada yang nggak hancur kan ya, kiamat mah ya, semua hancur, semua binasa. Yang paling terakhir hancur siapa? Yang paling pertama, yang paling terakhir mati siapa? Malaikat Ijrail. Yang paling terakhir kalau kiamat ya, kiamat. Kan Ijrail tugasnya nyebutin nyawa tuh. Kan nanti sebelum kiamat orang mukmin dimatiin dulu ya, matiin dulu semua. Jadi orang mukmin, orang beriman gak bakal ngalamin kiamat, gak bakalan. Asal di hatinya ada iman pasti meninggal, gak bakal ngalamin kiamat gede maksudnya ya. Jadi yang ngalamin kiamat gede mah yang dijelasin dalam surat Al-Qari'ah itu di Quran, itu mah semua udah orang kafir. Tapi nanti orang kafir kan mati juga ya, semua kan mati, alam semesta hancur semua kan gitu ya. Jadi nanti habis semua makhluk hidup mati, tinggal satu itu, malaikat Ijrail sendirian. Kata malaikat Ijrail, saya gimana nih ya Allah? Mati kamu juga kan gitu ya. Karena wayabko kuluman alaiha fan, kiamat semua harus mati, termasuk kamu Ijrail mati juga. Terus gimana saya mati? Ya cabut sendiri kamu mah, dia yang cabut sendiri, malaikat Ijrail mah. Begitu dicabut nyawanya kesakitan.
Malaikat Jibril ini kesakitan dia, sakit, pokoknya sampai mati sakit aja. Kata malaikat Jibril, ya Allah, ternyata bener ya sakit, katanya begitu ya, dicabut nyawa teh. Tahu begini mah dulu nyabutin nyawa orang pelan-pelan, kata dia begitu ya. Terlambat, udah habis orangnya juga, udah habis. Itu dalam hadisnya begitu itu ya. Jadi malaikat Jibril baru merasakan sakitnya mati ya pas dia nyabut nyawanya sendiri. Tahu-tahu begitu kata dia, kemarin katanya saya nyabutin nyawa orang pelan-pelan katanya gitu ya. Nggak bisa, udah terlambat ya, udah mati semua. Ya walaupun dalam hadis kan dijelaskan ya, beda nyabut nyawa orang yang beriman dengan orang kafir. Yang beriman kan nanti beda lagi, beriman yang amal soleh sama yang beriman amalnya salah, ya itu beda lagi itu juga gitu ya. Emang beda-beda itu, ada klasifikasinya memang di situ juga ya. Nah, makanya ya sesuai doa Nabi, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Gak ada yang paling sakit di dunia yang bakal dirasakan oleh setiap orang hidup kecuali sakitnya sakaratul maut. Makanya itu kita diajarin doa sama Nabi, amalin sama kita terus. Allahumma hawwin, ya Allah ringankan kami semua ya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika menghadapi sakaratil maut. Ya Allah itu karena waduh nggak ada lagi deh ya. Kalau dalam hadis makannya kayak kulit dikeset gitu ya, dari ujung kaki jempol kan nyawa teh nanti jalannya dari kaki ya, dari jempol naik ke betis ke dengkul terus sampai tenggorokan itu ya, baru dicabut lewat ubun-ubun. Itu teh kalau boleh diumpamakan kayak kulit kita dikulitin gitu ya, dari ujung kaki jempol sampai kepala gitu, kayak dikeset kulit kita. Tapi itu mah perumpamaan doang, maksudnya lebih dari itu sebetulnya mah gitu ya. Ya kita ngebayangin itu udah dah kan itu ya. Nah, kalau orang kafir atau yang amalnya buruk kata Nabi, itu nyambut nyawanya disekaligusin. Kayak masukin duri salak, dimasukin dari lubang belakangnya, dicabut lewat ubun-ubun, tapi disekaligusin. Nauzubillah. Udah ya, enggak kebayang. Sakit ya kalau pelan-pelan makan ya udah mending kan gitu ya. Tapi kalau udah disekaligusin, aduh kan gitu ya. Itu membuat orang kafir atau orang yang beramal salah, yang beramal buruk. Nauzubillah. Allahumma hawwin ya Allah, ringankan kita semua dalam menghadapi sakaratul maut. Dan itu ya, malaikat Jibril terlambat ya merasakan sakitnya. Emang dia yang terakhir mati sih ya. Kalau tahu begituannya pelan-pelan katanya udah habis, orang udah meninggal. Nah, menurut ulama syariat itu teh kiamat yang bakal hancur semua teh ya. Tapi kalau menurut ulama hakikat enggak kiamat, hari ini pun terjadi. Hari ini juga udah terjadi. Enggak ada yang ada kecuali Allah. Ini kita ningkat nanti belajar ya. Ya awalnya nggak apa-apa, kita ngikutin pendapat ulama syariat. Tapi kan masa mau di situ aja keyakinan kita taikin ke ulama hakikat. Pelan-pelan kita rasakan. Emang kita ada? Nih sekarang, emang kita ada ini? Ini perlu dirasa-rasa tapi ya. Ya kalau secara lahir ya emang ada, kelihatan, kepegang kan itu ya, ngomong kedengeran kan itu ya. Tapi coba kalau secara jujur, saya kalau nggak dikasih kekuatan sama Allah untuk bicara, saya bisa nggak ngeluarin suara? Bapak, ibu, kalau nggak dikasih kekuatan oleh Allah bisa nyampe nggak malam ini ke sini? Mana hujan? Bisa nggak? Kagak. La haula wala quwata illa billah. Kita semua nggak punya daya upaya, nggak punya kekuatan. Kalau nggak ditolong sama Allah. Terus kalau begitu adanya, andil kita di mana? Kan gitu ya. Andil kita di mana? Kan kagak ada. Karena tidak ada andil, ya nggak ikut andil kok. Orang motong kebo pengen minta, nggak boleh lah kan begitu ya. Kecuali kamu ikut andil patungan setiap bulan 50.000, nah nanti lebaran dapat paket kan begitu ya. Ikut andil kagak, orang motong kebo ngedeketin, nggak bakal dikasih karena nggak ada. Kita nih kalau ada aja sedikit aja ikut andil bisa ngaji ke sini nih, ada aja ya jasa kita, kekuatan kita di sini, baru boleh kita ngaku ada. Tapi siapa yang bisa jujur di antara kita? Ada andil kita yang bisa
ngadain kita nih sekarang di sini di majelis ngaji nih malam ini kan begitu ya. Kan kagak ada. Kalau kita nggak ditolong sama Allah kagak nyampe kita ke sini. Saya kalau nggak ditolong sama Allah ini suara kagak ada. Ngomongnya kagak bisa kali saya. Nah, ulama hakikat mah ke situ gitu ya. Iya ya, nggak ada. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya nanti kan di hati hilang rasa takabur, hilang rasa ujub, hilang rasa ria, merasa diri bisa, merasa nggak ada, udah jadinya nggak ada gitu ya. Sirna aja udah hilang aja, udah hilang aja. Nah itu pelajaran dari meyakini sifat wujud, harus ke situ ya, dilatihnya gitu tuh ya. Iya. Baru nolongin orang merasa, nah kan gitu ya, kita takut ada rasa kayak begitu kan ya. Lu dulu kalau nggak gua tolongin nggak bakal jadi apa-apa lu, nah kan begitu ya. Ya Allah, jadi merasa masih ada kitanya. Makanya di dalam tingkatan ikhlas ubad itu masih dianggap jelek. Kan ikhlasnya ada 3, ada ubad, ada muhibin, ada arifin. Yang ketiga tuh ya. Jadi orang ikhlas ini ikhlas yang bagian 2 ya. Kalau bagian 1 yang sering saya sampaikan ya, pertama orang ibadah pengen dunia kan gitu ya, ikhlas tuh ya. Yang kedua orang ibadah pengen akhirat kan gitu ya. Yang ketiga orang ibadah pengen ridho Allah doang, dunia kagak mau, akhirat udah kagak mau. Tingkatannya kan begitu ya. Nah ini bagian 2-nya ada lagi, ikhlas tuh begini. 1, orang ibadah itu udah nggak ngarepin dunia, yang ia harapkan hanya akhirat. Pengen surga aja sama neraka kan gitu ya. Dunia udah gak pengen. Nah naik lagi yang kedua, ikhlas nih, ada tinggi. Ibadah udah gak pengen akhirat, dia emang karena betul-betul cinta kepada Allah. Ibadah tuh muhibin ya, orang-orang muhibin, orang-orang yang ngepen lah sama Allah gitu ya, pecinta Allah, muhibin gitu ya. Jadi udah gak pengen dunia, apalagi dunia udah kelewat. Surga neraka juga udah gak pengen dia mah ibadatnya karena cintanya aja ke Allah. Cuma sayang, ini masih disayangin nih. Apa disayangkannya? Dia masih merasakan ada dirinya. Kalau sholat mah masih begini. Inni wajjahtu wajhiya. Aku menghadapmu. Jadi masih ada akunya. Masih ada akunya. Kesalahannya di situ. Padahal udah keren banget ya. Udah nggak mau dunia ibadatnya. Udah nggak pengen surga neraka. Udah nggak mau dia. Pokoknya dia mah cinta aja ke Allah. Cuman sayang dia masih merasa dia masih ibadah. Masih menyatakan ini wajah tuh wajhiyah, masih menyatakan sayahnya ada gitu, sayanya ada. Nah ini belum sempurna ikhlas begitu teh, karena masih merasa kitanya masih ada. Nah ini pemahaman dari sifat wujud nanti ya. Padahal emang kita ada kan kagak ada, masih menyatakan saya ada. Di Quran kan begini ya, kalau kamu bilang berani saya itu bahasa Arabnya apa? Ana. Kalau kita berani bilang saya ana, kata Allah, la ilaha illa ana. Di Quran begitu ya. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali nggak ada saya. Saya itu punya Allah. Kita nggak boleh ngaku-ngaku saya nih Bang Jamal. Nggak ada saya Bang Jamal, nggak ada. Saya nih Yazid, nggak ada. Yang berhak mengatakan anak saya hanya Allah. Nggak ada saya. Ini dalam tauhid ya. Nenek-nenek biarin ya, begini ngajinya nenek-nenek. Bu? Bu tidur. Ayah berapa ekor teh? Ada 5, bukan ekor itu mah ya, pejuang. Ada 5 pejuang ini ya, yang istiqomah ngaji luar biasa ya. Ibu-ibu nggak apa-apa, saya ngejelasinnya begini nggak apa-apa. Pokoknya ngerti kagak ngerti dengerin aja ya. Kan kita suka begitu bilang, kalau bukan karena saya, kan gitu ya. Ini kan udah lumrah di kita tuh, kayaknya udah biasa aja kan gitu ya. Padahal ya di Quran Allah nyatakan la ilaha illa ana, nggak ada Tuhan kecuali saya. Artinya nggak boleh ada yang ngaku-ngaku ana kecuali Allah. Ilangin ana, ilangin saya, ilangin. Jangan. Kok ngaku-ngaku punya Allah? Pangkat kopral kok ngaku jenderal gitu ya. Dan ntar kita ditempelengin ya sama yang berbintang ya. Lu ngapa ngaku jenderal? Ini jenderal gua, jangan ngaku-ngaku pangkat gua lah gitu mungkin.
Jangan bilang-bilang saya itu pangkatku, kata Allah. Kamu makhluk nggak boleh bilang saya. Ini secara itunya dah gitu ya. Ya kalau ngomong syariat mah ya nggak apa-apa gitu ya. Iya. Nanti habis ngaji begini udah bilang saya lagi ya. Aduh repot ya, ngaji omong ya jadi kacau ini ya. Kagak bilang-bilang saya. Cara syariat mah boleh bilang saya, tapi di hati ingat, jangan pernah meyakini saya itu ada, nggak ada. Karena yang wujud hanya Allah. Sampai kalimat saya pun nggak boleh ada. Yang kedua, kamu, bahasa Arabnya apa kamu? Anta. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Kan gitu ya, anta itu ya. Kalau sama Allah jangan kamu songong ya. Kamu mah saya ke Bang Jamal gitu ya. Ke Allah mah engkau gitu ya. Engkau kan kalau ya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Kamu pun, engkau pun gak boleh dipakai sama kita. Kalau bukan karena kamu Bang Jamal, saya kayaknya dulu mati gak ditolongin. Nganggap bahwa kamu bisa nolongin saya. Sayanya kagak boleh, kamunya juga kagak boleh. Gak ada itu. Karena semua milik Allah. Saya punya Allah, kamu juga punya Allah. Nih sekali lagi ya, ini teorinya aja dulu dah gitu ya. Biarin kagak nyampe ke pengajian kita, teorinya aja dulu pahamin gitu ya. Kali aja teorinya dapat, ntar pelan-pelan kita amalin kan gitu ya. Jangan bilang kata Bang Jamal ketinggian itu Mayjid itu nggak bakal nyampe, jangan ya. Karena buat Allah nggak ada yang susah ya. Allah kan punya ilmu laduni kan gitu ya. Nggak apa-apa, teorinya itu kita pahamin. Ntar sambil mau tidur Bang Jamal direnungin kan itu. Tadi boleh ngaji terus saja kan gitu ya. Kali aja tuh pelan-pelan Allah kasih hidayah, kasih taufik ilmu kan gitu ya. Terus bisa diamalin sama kita. Hilang rasa sayangnya, hilang rasa kamunya, yang ada cuman Allah kan gitu. Biarin ya ketinggian gelah ini mah, itu ngangetin badan aja lagi hujan ya. Kali aja dipakai mikir mah keringetan dikit. Ketiga, dia. Bahasa Arabnya apa dia? Huwa. Dia, huwa. La ilaha illa huwa. Atau la ilaha illa hu gitu ya. Dijadiin tarekat itu mah ya. La ilaha illa hu. Ada itu mah tarekat yang itu mah ada ya. Kalau la ilaha ana enggak ada, la ilaha illa anta enggak ada. Kalau la ilaha illa hu mah ada. Makanya nanti zikirnya hu gitu ya. Tapi kalau kata kelompok sebelah katanya sesat katanya itu ya, zikir hu, bukan sesat, dia yang kagak ngaji itu mah ya. Bukan sesat itu. Kan ada ya zikir itu ya. Tarekat hu itu doang. Jadi udah dibuang semuanya, saking udah hancur dirinya, jiwanya, yang ada hanya Allah, sampai udah kalimatnya juga udah hilang, yang ada tinggal hu-nya doang gitu. Sampai begitu, itu ada tarekatnya itu ya. Apa itu huwa? Dia. Enggak boleh kita juga bilang dia. Kalau bukan karena dia, kan begitu kita ya. Enggak ada, karena yang berhak menyandang huwa dia hanya Allah. Enggak ada. Nah ini lanjutan dari pemahaman dari sifat wujud sampai ke situ Allah negesin ke kita. Enggak ada hakikatnya. Siapa sih yang ada? Enggak ada. Yang ada hanya sayahnya Allah, kamunya Allah, dianya juga Allah. Nggak boleh saya ngaku-ngaku bisa ngajarin bapak-bapak. Enggak, ini sayahnya juga sayah Allah. Bisa digininya juga sama Allah. Nggak boleh kita mengakui orang lain bisa nolongin kita. Dia, kamu nggak ada. Karena kamunya, dianya juga bisa nolongin kita. Karena dia dan kamu ditolong sama Allah. Siapa makhluk bisa nolongin kita? Nggak ada. Akhirnya dengan begini hilanglah kita bersandar kepada makhluk. Kayaknya ya, pertama kita sudah tidak merasakan diri kita, yang kedua kita udah gak bersandar lagi ke makhluk. Kan jadi begitu nantinya ya. Akhirnya Allahus Somad, hanya kepada Allah kita bersondania. Udah semuanya kepada Allah ya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau udah begitu, orang sudah semuanya nyerahin ke Allah, fahuwa hasbuh, maka semua kebutuhannya dicukupi sama Allah. Kalau tawakalnya udah benar, kan gitu ya. Gitu dah.
tambahannya mah ya. Mohon maaf nenek-nenek ya, biarin dah ini mah ya. Ke situ ya ke situ dah pokoknya. Nanti kita lanjutin nomor 2, hukum syara memperkuat ketetapan akad.